Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya untuk memulai pembacaan malam ini. Mari kita mulai, saya akan pimpin dalam doa. Oke, si Tuhan ya, mari kita satu dalam hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, kami berterima kasih, karena kasih karunia kami diselamatkan. Tuhan, berkati hari ini juga, bacaan kitab kami tidak menjadi sia-sia, tapi justru setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah, sungguh membangun kami, supaya kami menjadi orang-orang muda yang bisa bertahan, atau bahkan melawan situasi dunia yang semakin merosot ini. Tuhan, kami berdoa supaya teman-teman yang tidak bisa hadir juga boleh memiliki satu pandangan yang jelas mengenai satu visi, yaitu Allah ingin datang kembali. Kami perlu menyambutnya, kami perlu bersiap siaga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Amin. Oke, puji Tuhan, kita akan lanjutkan ya. Jadi kita baca sub poinnya sama-sama seperti biasa. Kalau kita baca ayat bergantian dari pasal 18 ayat 1 sampai 19 ayat 4. Mari kita baca yang B, aspek material. 1, seruan Kristus, Babel besar. Babel besar sudah runtuh. Ayat 1, setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia berseru dengan suara yang kuat, sudah runtuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi semua binatang yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Amin. Seruan untuk kami sahkan diri. Pergilah dari dia. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah dari hadapannya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Amin. Sombongan, Babel, dan kebinasaannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Amin. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ratapan atas Babel. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakar. Ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang memberi barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, dan pualam.
kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu dan tidak akan ditemukan lagi. Mana ya? 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lana halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, kota mana yang sama dengan kota besar ini? Ayat 19, mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, celaka, celaka, kota besar dan orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam ia sudah binasa. Sukacita. Sukacita Sukacita di di surga. surga. Ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Pernyataan 6. Pernyataan kebinasaan mutlak Babel. Kemudian seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu gilingan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. bisa, bisa. 22. Maaf Kak, yang ayat berapa ya Kak? 22. 22, oke. Suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup, seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara batu gilingan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Amin. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. 19. Pujian di surga. Setelah itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Amin. Oke, yang terakhir mungkin kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3.
ke-24 ke-24 tua tua dan dan ke-25 ke-26 sujud sujud dan dan menyembah menyembah Allah Mereka yang berkata, amin. Amin. Mereka berkata, Haleluya. Amin, haleluya. Baik, ya, pembacaan kita sampai di sini untuk hari ini. Apakah ada yang mau bertanya dulu atau membagikan apa yang didapat sebelum kita masuk ke dalam sharing ya, pembacaan malam ini? Ya. Oke. Kalau belum ada, saya akan bantu ya, mulai duluan. Kita lihat beberapa catatan kaki dulu. Oke, sebentar. Loh, hilang. Oke. Jadi kita tadi telah baca beberapa ayat ya. Ini kita boleh baca pertama di satu-satu ya. Jadi malaikat di sini adalah bukan malaikat lain ya, tapi justru malaikat di sini adalah lambang daripada Kristus ya. Dia turun dari sorga ya, sehingga ketika turun bumi itu menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, namun di sini katakan yang kita sudah bahas juga kemarin-kemarin, yaitu dia datang secara tersembunyi juga secara terbuka ya. Kedatangannya ini adalah untuk membinasakan Babel besar, yaitu kota Roma di sini dibilang ya. Jadi bukan berarti wah kota Roma hancur ya, tapi apa, kebudayaan-kebudayaannya, hal-hal yang sangat negatif ya. Hal-hal sangat negatif ini apa? Yang mencampurkan segala sesuatu. Misalnya seharusnya kita fokus hanya kepada Kristus, tapi ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain ya. Entah itu pengajaran yang di luar Alkitab, entah itu pengertian yang ditulis oleh filsuf ya. Nah, ini memang sangat bisa mendorong hati orang untuk percaya. Tapi kan bukan semestinya, atau bisa kita bilang itu adalah ragi ya. Karena kalau kita lihat aja di kitab-kitab Injil ya, di kitab-kitab tulisan Rasul Paulus, dia berkata apa? Kita harus memiliki kehidupan yang tidak ada ragi. Ya. Bahkan roti saja dibilang roti tidak beragi. Ya. Sehingga kalau roti beragi itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi apa kalau roti itu beragi? Dikasih ragi. Jadi apa dia rotinya? Ini Ngembang, ya, ngembang, mantapnya. So, bisa bikin kue ya. Oke, jadi kalau roti dikasih ragi itu nanti dia ngembang. Nah, ngembang kan enak, ya enggak? Artinya apa? Demikian pun dengan kehidupan, kalau misalnya manusia mencampurkan segala sesuatu dengan yang bukan Allah, memang nyaman, memang wah ini luar biasa nih. Saya jadi senang deh. Ya banyak hal mungkin ditambahkan musik-musik yang membuat kita juga semakin senang, tapi kita nggak jamah Tuhannya gitu, istilahnya ya, contoh. Nah, tapi apa? Ini semua harus hati-hati. Ya, kita ketika datang pada Tuhan dengan sungguh, ya, memang terkadang ada ya beberapa orang bisa jamah Tuhan dengan musik, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin ada ikut MPT, ya, kita bahas mengenai apa? Kita terhanyut. Nah, ini semua sangat berkaitan, ya. Oke, lalu apa? Kita lihat di sini ya, 21. Dibilang apa? Sebenarnya sudah runtuh Babel besar itu. Tapi kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang kesulitan untuk melepaskan hal-hal yang berbau misalnya positif memang, tapi tidak ada hubungannya dengan firman Allah. Entah itu mencampurkan pengajaran, entah itu mencampurkan tadi motivasi, entah itu juga filosofi, ya. Bahkan seringnya kita juga tahu bahwa beberapa kali ada mungkin orang-orang di sekitar kita mengutip perkataan ya yang mereka terjamah sekali oleh si pengkhotbah A, pengkhotbah B. Memang kata-katanya bagus, ya, tapi artinya apa? Itu sangat berkebalikan dengan firman Allah. Firman Allah itu mau apa? Ya Tuhan Yesus lah yang dimuliakan, ya enggak?
Terus apa? Misalnya kita mau kutip ayat, ya kutiplah dari firman Tuhan. Ya, misal, ya dia adalah Immanuel. Ya, kenapa nggak ditulis Matius 1, 2, 3, dia adalah Immanuel? Tapi mesti cantumin nama orang yang berbicara. Nah ini aja ya, hanya sebagai perkataan aja. Nanti teman-teman boleh merenungkan lagi ya. Oke. Jadi masih banyak catatan kaki yang kita bisa baca secara pribadi nanti di Alkitab yang teman-teman sudah baca. Nah ini mungkin tadi ada barang dagangan ya yang buat kita bingung. Apa sih maksudnya? Pertama itu ini ya, beberapa macam ya. Jadi ada 7 di sini kita lihat. Ada perhiasan, kain ya, perabot, dekorasi, rempah-rempah, bahan makanan, transportasi, tenaga kerja. Ya semua ini ada di dalam Babel. Babel, kalau kita tahu Babel itu apa? Dulu ya, manusia menciptakan Babel supaya apa? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat cerita sekolah minggu? Jadi buat Babel supaya apa tuh? Saya mau coba jawab. Mungkin Niko, Herlin, Eva. Buat menara bukan kok? Iya, menara. Betul sekali, thank you Herlin ya. Dia buat menara untuk apa? Menyamai Allah yang maha tinggi. Bayangkan ya. Jadi manusia itu begitu banyak kreatif ya. Wah, kita bisa kok bikin tanda kutip, mohon maaf ya, gereja. Ya, kita bisa kok buat hal-hal yang positif. Memang atas nama tanda kutip nama Tuhan. Tapi apa? Di dalamnya tidak ada kaitannya. Nah, teman-teman kalau kita ingat ya, kita mundur sedikit ke kitab Injil yang pertama, kitab Matius ya. Pasal yang 7 di ayat yang ke-21 ya. Katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya. Di ayat 22-nya bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi apa? Di ayat 3 Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekali membuat kejahatan. Sedih nggak sih? Ya kita dari kecil ya kan sudah doa, sudah baca Alkitab dengan rajin, tapi ternyata Tuhan nggak kenal kita. Maka kita dibilang apa? Enyahlah membuat kejahatan. Nah ini perlu menjadi renungan juga ya. Jadi mungkin ya saya hanya sampai di sini ya. Jadi kalau memang teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang di-sharingkan, silakan. Mungkin itu yang jadi satu kesimpulan di awal ya, untuk pasal 18 dan 19 ini. Ada yang mau bertanya atau share? Kalau aku di ayat 18, pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah dari hadapannya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Itu aja sih kok. Thank you. Ya, ayat 4 juga sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh ini udah nggak benar nih, ini udah nggak sesuai firman Allah nih, ya pergi, jauhi. Meskipun yang kelihatannya baik, meskipun kelihatannya, oh iya benar juga ya, tapi ternyata bukan sesuai firman Allah. Kita harus pergi, ya harus memiliki tekad ya. Aku nggak mau sama seperti orang-orang yang mulai jatuh dalam kesesatan ini. Gitu. Men, terima kasih Arlin. Ada lagi? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada kita sudah dari kesimpulan ya, lalu kita selesai.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya dengan saya hari ini? Pelacur ya, kok Babel besar, terus pakaian putih, lenan. Apa sih? Kayaknya nggak related deh dengan saya hari ini. Jangan salah. Justru ini semua sangat berkaitan ya. Jadi di ayat 9 ya, kita lihat lagi. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakar. Jadi ini sangat dipersonifikasikan ya. Banyak hal ya hari ini, uang ya, jabatan ya, banyak perkara yang sangat membuat manusia itu tergiur. Tidak terkecuali orang-orang yang melayani. Ya, beberapa waktu lalu saya dengar ada satu hal yang cukup mengerikan ya. Ini juga perlu jadi teguran buat kita semua, mungkin perenungan ya. Ada hamba Tuhan ya melakukan hal yang tidak seharusnya dengan jemaatnya ya. Nah, teman-teman tahu sendiri ya. Nah, ini artinya apa? Ya ini nggak benar gitu loh. Jadi kita harus betul-betul ya, bukan berarti dia hamba Tuhan sudah benar. Bukan berarti saya juga orang yang melayani sudah benar, tapi saya juga masih belajar. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu ya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Memang kita semua sudah menjadi Kristen, kita semua sudah menjadi orang percaya. Tapi apakah sudah sesuai dengan firman Allah? Saya bicara demikian juga seperti ini, ya saya bicara kepada diri saya sendiri ya. Jadi kita perlu melihat, Tuhan ini hari ini aku ikut Engkau, aku sudah sepenuhnya belum sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kalau belum, ya mari, masih ada kesempatan. Tuhan berikan kesempatan. Ya, bahkan dikatakan di sini berkali-kali berulang-ulang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tapi kalau cuma mendengar nggak dilakukan ya sama aja. Maka tadi dibilang di ayat yang pasal 19 ya, di terakhir dibilang ayat 1 ya. Setelah itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ini sudah menjadi satu pernyataan bahwa hanya pada Allah kita ada keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. That's it. Di tempat lain ada nggak? Nggak ada. Ini yang dikatakan firman. Ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, ya kan? Jadi sekali lagi, perkataan saya terbatas. Ya. Saya sharing, kasih tahu ini, kasih tahu itu, tapi saya terbatas. Saya juga masih manusia yang berdosa, tinggal dalam daging. Maka setelah teman-teman dengar, ya teman-teman nanti boleh lagi merenungkan ya, doa, Tuhan, hari ini aku sudah sampai di mana tahapnya? Sudahkah aku betul-betul mengasihi-Mu? Sudahkah aku menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan? Atau justru aku hanya menjadi euforia aja? Apa tuh namanya? Tim hore. Wah, aku Kristen. Wah, aku orang yang sudah percaya. Tapi ditanya, sudah berapa kali baca kitab? Gak tahu, Kak. Sudah berapa banyak berdoa, bertobat? Kapan ya terakhir kali bertobat? Misalnya gitu. Ini sebagai ya renungan aja. Maka teman-teman, sekali lagi saya berharap ya kita semua masing-masing, bukan karena Bible for Youth, bukan karena Kefas, tapi karena Kristus yang ada di dalam setiap kita. Kita mau baca kitab, kita mau berdoa, bukan karena didorong-dorong oleh kakak-kakaknya, tapi karena kita sendiri tahu bahwa mana yang benar, mana yang harus kita ikuti. Ya. Jadi Tuhan beri kita hati, mari kita gunakan hati ini, ya seperti dikatakan dalam Yesaya 36 ayat 26, hati yang baru dan roh yang baru telah kuberikan kepadamu. Saat kapan? Ada yang tahu? Saat kapan kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru? Ada yang mau coba jawab? Ya,
saat kita percaya. Saat kita percaya pada Tuhan, Dia memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru, untuk kita bisa menghadapi dan melewati situasi dunia hari ini semua. Oke, kita sampai di sini ya teman-teman. Nanti setelah selesai boleh kembali merenungkan ya seperti tadi. Tuhan, aku sudah seberapa mengasihi-Mu. Tuhan, apakah aku masih ikut-ikutan atau aku sudah sepenuhnya sadar pada Tuhan ya. Itu saja dari saya ya. Kita berdoa malam ini. Adakah yang bersukarela mau mendoakan kita semua malam ini? Oke, baik, kita doa ya, teman-teman. Semoga Tuhan menguruskan, membawa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh datang kepadamu malam ini. Kami tahu kami masih banyak dosa, kami banyak kegagalan. Tapi malam ini Tuhan, kami serahkan itu semua kepadamu. Kau kuduskanlah kami sehari demi sehari dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu melalui doa. Kuatkanlah kami yang sudah hadir malam ini Tuhan, juga memiliki hati sebagai seorang yang mau mengikuti Engkau dengan tulus. Tuhan, jagalah kami setia, karena Engkau juga telah setia mengasihi kami. Memberkati apapun masalah yang kami hadapi, sekolah, kuliah, dalam pekerjaan. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa, kami juga tidak mampu melewati hal ini, tapi kami tahu Dikau Allah yang memberikan hikmat juga kekuatan. Karena Dikau adalah Sang Immanuel, Dikau adalah singa, Dikau adalah anak domba. Oh Tuhan Yesus, malam hari doakan juga teman-teman kami yang selama ini belum bisa hadir. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa, mengucap syukur, dalam nama-Mu yang kudus, agung, dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, kita sampai di sini. Si Tuhan.